yang luar biasa, walaupun masih muda. Nah ini, berita tentang kedatangan di Dadang Hyang Hastapaka, Pukaterangan di Bali, dan kemampuan jenjana beliau yang istimewa dalam usia yang muda itu terdengar sampai ke kerajaan Gel-Gel. Sehingga dalam Watu Renggong mengundang agar Dang Hyang Dwi Jendra datang ke Puri, Gel-Gel, berserta ponakannya untuk berkenalan dengan Dalem. Demikian, akhirnya setelah sepakat pada waktunya datanglah sang Nabi Dang Hyang Dwi Jendra bersama ponakan beliau Pukaterangan atau Dang Hyang Hastapaka ke Gel-Gel. Bertemu raja, saling bertegur sapa, beramah tamah pada hari pertama. Demikian sampai bermalam di Gel-Gel. Nah, raja ingin mengetahui lebih jauh seberapa hebat kemampuan Empu Katerangan atau Dang Hyang Hastapaka sesuai dengan yang diberitakan oleh masyarakat yang beliau dengar tentang kehebatannya. Nah, beliau ingin menguji, bahasa Balinya mintonin, kalau bahasa sekarangnya mungkin proper test ya. Proper test bagi beliau sebelum beliau nanti mengakui memang Dang Hyang Hastapaka itu nanti layak dijadikan Purohito atau Bhagawanta Puri atau bagaimana. Nah, beliau menugaskan, ada disebut menteri-menteri beliau, salah satunya yang bernama Ki Selanukir. Ki Selanukir ditugaskan untuk menyiapkan Bambang Apengadeg. Jadi menggali tanah dalamnya setinggi tubuh manusia. Kemudian ke dalam Bambang itu dimasukkan seekor angsa, ditutup lagi dengan daun-daun supaya nanti kelihatannya seperti semak-semak biasa. Dan itu dilaksanakan oleh Ki Selanukir. Kemudian besoknya ketika Dang Hyang Hastapaka kembali ke Puri, bercakap-cakap bertemu raja. Nah, di situ raja bercerita menyampaikan bahwa belakangan ini masyarakat sekitar Puri sering diganggu oleh suara-suara yang menakutkan. Demikian. Dan kebetulan saat raja bercerita itu ada suara terdengar. Wah, demikian, dahsyat. Langsung raja merasa kaget dan bertanya kepada Dang Hyang Hastapaka, "Empu Buddha, suara apa gerangan itu? Kami sangat ngeri. Sudah beberapa hari ini masyarakat di sini juga merasa atau tercekam perasaannya." Dang Hyang Hastapaka menjawab, "Oh ya, memang benar. Suara dahsyat. Naga itu." Demikian jawaban beliau. Sehingga para hadirin, terutama Ki Selanukir ini, dalam hati tersenyum-senyum. Raja pun mungkin demikian dalam hati. Wah, ternyata Empu Buddha yang demikian belia ini tidak seperti yang diceritakan masyarakat kemampuannya demikian. Tapi dengan itu raja tidak menunjukkan rasa kagetnya. Bahkan beliau ingin membuktikan bahwa yang disebut
oleh Dang Yang Astapaka itu salah, karena beliau tahu sendiri yang dimasukkan dan bersuara di lubang itu adalah angsa. Nah, oleh karena itu beliau perintahkan, coba dibuka itu, di lubang itu sumber suaranya. Setelah dibuka, semua hadirin kaget. Yang muncul memang benar naga raksasa, naga besar, atau ular besar, ular raksasa, naga. Kemudian matanya memerah, menunjukkan seolah-olah marah, dan tidak bisa dibendung, naga itu keluar dan ke tempat pertemuan. Nah, disitulah semua pada kaget dan takut, tapi Dang Yang Astapaka yang menurut panggilan raja adalah Empu Boda, bisa mengatasi situasi. Raja dan hadirin yang lain diharap tenang, dan ketika beliau sudah berkomunikasi secara batin dengan naga itu, si naga mulai sinar matanya meredup, kemudian jinak. Dan dengan itu Empu Astapaka mempersilahkan, tidak usah takut dalam atau Raja Gelgel. Raja bisa duduk di atas naga itu, dan Dang Yang Astapaka berpesan, ini namanya naga banda. Naga banda, banda itu artinya ikatan. Jadi sebagai seorang raja, tentu beliau sangat terikat dengan tugas-tugas beliau, tanggung jawab yang demikian besar. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ikatan yang secara spiritual atau menurut tatwa agama, ikatan keduniawian ini yang semua orang juga memiliki. Dalam yang demikian kekuasaannya luas, tentu harta benda, kewibuhan beliau juga luar biasa. Nah, kalau saja beliau berpihak atau sangat menyayangi harta-hartanya itu, tentu ikatan duniawinya akan kuat sekali. Dan itu seharusnya semua umat yang beragama Hindu berlatih melepas ikatan-ikatan itu. Itu. Jadi naga banda, demikian beliau sebut. Naga itu tidak lama di sana, segera diperlina. Tapi Dang Yang Astapaka berpesan, ketika nanti raja wafat dan di Pelebon, beliau berpesan agar dibuatkan sarana upacara naga banda. Jadi naga banda yang tadi sedikit magis itu sudah diperlina. Nanti ketika Pelebon dalam, agar dibuatkan naga banda dengan panjang 110 depa. Satu depa itu serentangan tangan kita. Nanti panjang naga itu 110 depa disyaratkan. Dan diletakkan nanti di samping penyemayaman jenazah raja menghadap tenggara. Itu pesan Dang Yang Astapaka pada Raja Waturenggong, menghadap ke tenggara. Kemudian ketika pemberangkatan jenazah, naga ikut mengawal keberangkatan jenazah dengan diiringi pemujaan oleh pendeta. Jadi diiringi pemujaan
tentu ada prosesi-prosesi lain, karena yang disuruh kan membuatkan sarana. Sarana itu adalah karya seni rupa, supaya bisa berfungsi sebagaimana layaknya naga nanti, dari sisi filosofi akan kita coba telusuri. Tentu ada prosesi-prosesi dari bahan yang tadinya dari alam, dirangkai oleh undagi, siap berwujud naga dengan panjang sekian, pasti ada prosesi utpeti, menghidupkannya, stitinya lagi, perlinanya lagi. Nah begitu. Jadi seperti itu riwayat adanya naga banda. Jadi ketika berangkat ke Setra harus diiringi puja oleh pendeta. Sesampai di Setra diberi juga petunjuk bagaimana memperlakukan naga ini. Jadi ketika menjelang akan dibakar jenazah raja, naga itu diposisikan menghadap Air Sanio. Air Sanio itu timur laut. Kaje Kangin bahasa Balinya. Hanya begitu yang tercantum di bab dalam tentang pesan dan yang Astapaka terhadap dalam berkaitan dengan sarana naga banda. Dan sampai kini yang keturunan-keturunan dalam itu ketika ada yang sudah dinobatkan menjadi raja di wilayah manapun, pasti ketika meninggalnya dibuatkan sarana upacara berupa naga banda. Demikian kisah Dangyang Astapaka selanjutnya setelah membuktikan kemampuan batin beliau yang demikian tinggi di hadapan raja, beliau juga dijadikan sebagai penasehat raja, Purohita, Bhagawanta di Gel-Gel. Dan pendek cerita, beliaulah yang nantinya sempat menyelenggarakan Homa Yajna, yang mana dulu ketika Nur Dangyang Angsoka belum terpenuhi sepenuhnya, dipikirkan, dijanjikan oleh Dangyang Angsoka, dan solusinya ini Dangyang Astapaka lah, nanda beliau Dangyang Angsoka menyelenggarakan Homo. Upacara Homo ini memang dahsyat sekali, terutama setelah upacaranya. Kemakmuran kerajaan Gegel semakin tercipta setelah penyelenggaraan upacara Homa. Di papat selengkapnya dipaparkan seperti apa ciri-ciri keberhasilan upacara Homa. Kita kembali ke naga banda dulu. Dari naga banda kemudian jadi naga puspa. Nah, bagaimana ini? Naga banda kan diperuntukkan untuk keluarga raja. Kan demikian? Anugerah atau atas petunjuk Dangyang Astapaka. Nah, bagaimana ihwalnya? Di Buddha Keling ada tradisi membuat wujud naga juga dalam pelebon pedanda yang mampu ketika beliau masih nyeneng meneruskan kepanditaan sampai beliau berstatus abra. Atau dari segi kependitaan, status pendeta, ketika beliau mampu mendiksa anak didik, status beliau berubah menjadi nabi. Ketika anak didik mampu juga mendiksa nana,
status beliau ketika nanaknya mampu lagi mendiksa, si Nabi masih nyenang atau belum meninggal, status beliau sudah berubah menjadi abre. Kalau usia beliau panjang, si cucu pendeta itu mampu lagi mendiksa, sebutan untuk beliau berubah menjadi sinuhun. Jadi tingkat 3. Demikian pendetaan itu, kalau mampu sudah mendiksa, beliau disebut nabi. Kalau nanak beliau mendiksa lagi, punya nanak lagi, status beliau menjadi abre. Nah di Budak Keling, ketika ada pendeta masih nyeneng, sudah berstatus abre, pada saat beliau meninggal di Plebon, dihaturkan, dipersembahkan sarana naga juga. Nah, kenapa demikian? Mungkin, ini baru dugaan, mungkin keluarga-keluarga atau Brahmana-Brahmana turunan di Dedang yang Astapake sangat menghormati yang namanya regenerasi. Sangat menghargai yang namanya regenerasi. Dalam bahasa sekarang, supaya berkelanjutan kependetaan itu, sustainable. Begitu mungkin kurang lebih bahasa sekarangnya. Secara sustain, berlanjut. Itu yang sangat dihargai. Dan petunjuk agama juga memang sangat memuliakan atau mengharapkan jangan sampai generasi kita itu terputus. Atau regenerasi itu demikian pentingnya. Pegawai biasa yang merekam Weda itu ditulis menjadi catur Weda, kemudian dimasyarakatkan berupa itiase, wiracarita, parwa. Di parwa itu juga dicantumkan cerita Brahmana Jarat Karu ini. Kalau tidak ada generasi penerus, seberapa besar pun jasa pendahulu tidak akan mendapat pahala. Tetap akan menderita di alam sana. Jadi makanya ditanamkan sekali agar ada generasi penerus. Dan di cerita itu, di cerita Jarat Karu itu mencari pasangan hidup, sudah kemana-mana, dan dapatnya Nagini, anak naga Basuki. Nah, kembali naga lagi. Jadi regenerasi itu berkaitan dengan naga. Pentingnya regenerasi adalah agar berlanjut. Sehingga turunan-turunan dan yang Astapake, kita-kita ini, Brahmana Buddha, di Budak Keling terutama, yang menjaga tradisi agar selalu berlanjut kependetaan itu, memberikan penghargaan kepada pendeta yang mampu sampai ketika nyenang ada cucu di Dharma atau punya pendeta status cucu, bukan nanak saja. Nah ini tentu luar biasa. Kenapa luar biasa? Ketika si nanak mendiksa anak didik, pasti si nanak ini akan mohon restu pada nabinya. Sehingga nabi juga pasti akan bertanggung jawab. Menuntun bagaimana prosesi pediksaan. Secara batin juga beliau akan mempersiapkan atau memantau terus perjalanan nanaknya mendiksa nanak. Sehingga status beliau menjadi abre itu. Nah, dengan pertimbangan inilah keluarga mempersembahkan sebagai rasa bangganya dan penghormatan yang tinggi
terhadap pendeta yang sudah mampu berstatus abre adalah persembahan naga ketika upacara plepon. Kalau disebut naga banda, betapa memalukannya. Karena nama naga banda itu kan sudah dianugerahkan ke dalam. Kita pakai lagi, wah, kalau orang Bali menyebut lega seluk. Sesuatu yang sudah diikhlaskan kita tarik lagi, kita pakai. Nah, oleh karena itulah naga persembahan keluarga kepada pendeta yang berstatus abre ketika sudah di Plebon disebut naga puspa. Persembahan dari hati sanubari yang bangga berbunga-bunga, itulah bungan manah. Kalau bahasa Jawa kunonya, bungan bawah. Begitu disebut di sastra-sastra, Samucaya menyebut begitu. Bungan bawah itu bunga hati, kebanggaan. Oleh karena itu persembahan naga untuk keluarga atau untuk pendeta yang sudah berstatus abre di tradisi di Buddha Keling, persembahannya disebut naga puspa. Demikian ikhwalnya. Kalau tadi di pengantar bedanya apa? Seperti apa? Dengan cerita ini mudah-mudahan bisa ditelusuri. Beda enggak? Bedanya di mana? Sama enggak? Samanya seperti apa? Demikian mungkin akan berkembang. Baik, jawaban yang sangat lengkap sekali ya. Berawal dari kisah dalam waktu Renggong, lalu berlanjut karena ingin membuktikan kesaktian Dangyang, berlanjut sampai ke Buddha Keling untuk menghormati pendeta yang berstatus memiliki cucu, diaturkanlah naga puspa sebagai penghormatan perihal regenerasi. Ya, cucu di Dharma, demikian sebutan bahasanya. Jadi dalam status kependetaan beliau, nanaknya sudah punya nanak lagi. Bukan cucu keluarga, bukan cucu keluarga, ya, tingkatan keluarga. Oke, silakan. Baik, siapa saja yang boleh mengawali proses upacara ini? Tugas si wali tersebut apa saja? Bisa dijelaskan mungkin? Baik, tentang ini mari kita perlahan-lahan telusuri. Karena siapa yang memulai, siapa yang berhak, atau siapa yang menyelenggarakan acara persembahan ini, tentu harapan kami apa yang tertulis seperti di babat dalam koleksi-koleksi masyarakat secara luas tentang babat tentu bisa dianalisa dari kisah seperti yang dipaparkan tadi, yang mana kisah ini tercantum dalam babat dalam. Mungkin dari tinjauan aspek filosofisnya bisa kita lebih bijak lagi menimbang-nimbang siapa yang mungkin akan ditunjuk atau yang mungkin lebih tepat untuk menyelenggarakan persembahan ini. Aspek filosofis yang terkandung di naga dulu. Jadi kita dalam itiase sering membaca cerita-cerita yang ada tokoh naganya. Ada naga Anantaboga, ada naga
Basuki, ada naga Taksaka. Dalam cerita Adiparwo malah jadi tokoh sentral itu naga Taksaka itu yang menggigit atau mematuk Prabu Parikesit. Tidak bisa menghindar sampai Raja Janamejaya demikian dendam menyelenggarakan Yadnya Sarpa untuk membasmi ular-ular semuanya. Goalnya supaya naga Taksaka itu sirna. Tetapi Yadnya itu gagal. Jadi sudah kodrat, naga itu tetap eksis. Tentang naga, jadi naga itu menelusuri dari Ityasa itu dengan nama-namanya itu bisa kita maknai sebagai simbol bumi. Contohnya ada disebut naga Anantaboga. Antaboga. Boga itu adalah makanan. Anta itu tungtung. Di puncak habis. An itu tidak. Jadi ketersediaan sumber daya alam yang tidak habis-habis itulah Anantaboga. Kalau ditelusuri dari namanya yang diberikan. Sedangkan naga Basuki itu adalah air. Itu cadangan air di alam ini. Naga Taksaka adalah penguasa atmosfer, angkasa, ruang ini. Jadi naga itu dari sisi itu adalah simbol alam. Kemudian naga juga bisa kita lihat mungkin secara sederhana kan ular. Ular bahasa Balinya lipi. Lipi ini lipia. Orang Bali sangat paham dengan yang disebut lipia. Apa itu? Dari yang hadir offline di sini, lipia itu lupa. Iya, lupa. Dalam filosofi atau filsafat ada Aji Sangkya, filsafat asli ditulis di Bali. Di Aji Sangkya disebutkan, filsafat ketuhanan kita menyebutkan kalau kondisi ini dijadikan dua kutub. Kutub Tuhan satu, kutub alam. Di kutub Tuhan itu cetana, kutub alam itu acetana. Jadi cetana ini yang selalu ingat, acetana ini yang penuh lupa. Begitu cetana ini kena pengaruh acetana dari Tuhan yang serba nir itu, nir rupa, nir yang masih sangat tenang itu. Kalau di Siwa Tattwa disebut Parama Siwa, kalau di Buddha Tattwa disebut Parama Buddha, Tuhan yang status paling murni. Begitu punya hasrat untuk mencipta, status beliau akan berubah kena pengaruh acetana. Acetana ini maya yang serba ada di alam ini, acetana. Nah, serba lupa. Jadi kembali ke tadi, alam lagi. Naga itu, lipia. Jadi, rasa lupa gitu adalah juga naga. Itu. Nah, bagaimana kita manusia yang dipenuhi rasa lupa bisa dibuktikan. Sampai kita tidak tahu. Kita sudah reinkarnasi berapa kali kita tidak tahu. Kehidupan kita yang sebelumnya kita tidak tahu. Tapi ada yang tahu. Nah itu karena kadar kelupanya mungkin lebih sedikit. Atau yang begitu itu disebut jagra, sadar. Nah jagra inilah yang harus sering kita latih.
yang dibuatkan momen-momen melatih Jagre itu di malam Siwaratri. Nah, Jagre ini dengan Jagre tidak tidur semalam. Karena lupa itu juga disebut turu. Jadi tidur. Untuk melawan tidur, lupa itu kita harus tutur. Jagre, eling. Nah, itu. Apa-apa yang kita lupakan mungkin tidak sulit kita cari contoh-contohnya dalam kehidupan ini. Lupa dengan Sang Yang Atma ada dalam diri kita. Karena kita sering lebih mementingkan objek-objek indera kita untuk kita penuhi. Sementara ketika melakukan pemenuhan objek indera itu, kita lupa dengan kita punya Atma, yang mana Atma ini adalah Tuhan. Istikan Tuhan. Jadi Atma ini adalah percikan Tuhan yang perlu kita bebaskan dari belenggu badan. Ketika badan kita sudah mati, tidak berguna, nah si Atma inilah yang akan membawa wasana-wasana dari yang punya badan itu. Nah ini kita lupakan, lipya. Makanya tuntunan agama adalah melatih umatnya untuk selalu berlatih Jagre. Salah satu kesempatan berlatihnya dibuat momen Siwaratri itu. Dan event-event lain dengan yadnya juga itu melatih supaya Jagre. Itu dari kata nama naga yang mana ular bahasa Balinya lipi, lipya, lupa. Naga juga sering dipakai sebagai simbol dalam penulisan angka Candra Sengkala. Jadi penulis catatan angka tahun Isaka, Candra Sengkala. Kalau catatan angka tahun Masehi sering ditulis dengan Surya Sengkala. Dengan simbol-simbol. Kalau Candra Sengkala memakai simbol-simbol, dibacanya dari belakang ke depan. Itu menyatakan tahun Saka. Kalau Surya Sengkala pakai simbol-simbol yang sama, tapi dibacanya dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Itu menyatakan tahun Masehi biasanya, kalau Surya Sengkala. Dan simbol naga ini adalah simbol nilai 8. Apa 8 itu secara filosofi? 8 itu adalah kekuatan alami yang sangat dahsyat yang dimiliki oleh Tuhan. Yang disebut Asta Eswarya. Tuh. Maaf yang salah demun. Untuk pertanyaan selanjutnya nih. Tadi agak melebar, maaf numun. Gimana langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, proses pembuatan sebelum ke undagi dan apa dampaknya bagi penyelenggara. Yang terakhir. Iya, iya. Mungkin bahasa sekarangnya apa? Kira-kira kalau dibahasakan dengan bahasa gaul, pertanyaan itu, apakah dengan dibuat naga menjamin nanti roh ini akan mencapai seperti yang diharapkan? Kira-kira begitukah? Bagaimana audiens? Ya. Apapun yang kita lakukan pasti mendapat hasil. Itu sudah ajaran dan keyakinan kita beragama sudah. Sehingga ada yang disebut karma pala. Kita berkarma pasti berhasil. Yang masalah adalah kualitas hasil sekarang. Kembali lagi,
kualitas hasil yang kita dapat adalah sesuai dengan kualitas yadnya kita. Salah satu tanda keberhasilan di Puri misalnya, keluarga raja meninggal atau raja meninggal, dibuatkan sarana upacara seperti itu. Dalam membuat Nagebano ini pasti didasari dengan kesungguhan. Ya, nanti bisa ditelusuri, kebetulan undaginya juga keluarga Puri. Kemudian kesungguhan dan diperlukan biaya yang demikian banyak. Membuat wujud karya seni rupa berupa naga itu, biayanya tidak sedikit. Kemudian dari segi upacara juga sangat berubah tatanan upacara pengabenan kalau pakai nagebana dan tanpa nagebana. Karena begitu pakai nagebana, mulai H-3 itu sudah nanti acaranya sudah tidak cukup dengan bebangkit saja. Sudah mau podius-dus terus sampai 3 hari itu. Dan naga itu juga ada upacaranya ketika dia menjaga jenazah selama 3 hari itu. Nah, itu biaya. Tentu kalau nanti yang menyelenggarakan upacara itu masih berpikir kalkulasi ekonomi, kualitas hasil yang dicapai kurang. Nah, kalau ini mampu, ikatan duniawi si keluarga penyelenggara ini mampu dikontrol dengan mengikhlaskan biaya-biaya secara ekonomi itu, hitung-hitungan ekonomi. Nah, inilah yang memberi nilai kepada yadnya. Demikian contoh realnya. Pasti berhasil, hanya kualitas seperti apa tergantung kualitas yang menyelenggarakan yadnya itu. Demikian. Jadi jawabannya adalah tergantung dari keikhlasan kita melepaskan material tersebut. Terima kasih Bapak Ida Bagus Putra. Selanjutnya untuk Bapak Cokorda Bagus Wiranata. Satu pertanyaan mantan tapi niki lebih kompleks. Bagaimana proses dalam sebelum pembuatan yang dialihkan ke undagi, proses ngarianin bahan, membuat muka, beserta ukurannya. Apakah ada rahasia-rahasia ritualnya? Nggih, suksemo tu. Om Swastiastu, Sareng Sami itu. Ampura ditiang nikang matur 2 kedit Sareng Sami itu. Nggih sapuniki ring kawentanan ditiang tu dados penganyah puniki ring Puri. Nah, nganyah makardi naryanang Nagebano yadian Nagebuspo puniki. Nah, sikine pisan daging pisan puniki subakti pekayun dasare antuk lascaryo. Sampun ares gendan. Nah, kadi kawentanan titiang tu dados penganyah dasar titiang antuk lajahan sikian tu sikine napi meneng tu maka dimangkin tu nganyah nangyang kadi nago duwine puniki. Nah, titiang talar dan turut-turut banget ne ring ida sesuwuneng makasami itu cara lelangit. Wentane mangkin tu wentane mawasta sukat begulak tu ring tadi wastane ring jagat Bali ne mangkin. Nah, titiang yang titiang kekuat sangkan dasar titiang lajahan sikian unas tu puniki. Nah, warah-warah tu pertuntunan indek dasar titiang nganyah nangyang puniki kasiki tu begulak pemucuk nepisan tu
majang sang pemujuk sang medrue kekaryaan puniki sang nangun yatnya makati lebon tu guru sane patut angyang tijang tutuwoten tetulatan angyang tijang dasar kegulak wentane turing ido sang sane nueneng tu makati pemujuk karya duwe saking riko tu dasar tijang pengkalih nepisan puniki wenten karya kadi puniki kantos ngaryaneng piranti mekati nagabana puduwe puniki dan sudah dos mekati mekarya seh-seh mekarya yasen kenten endan tu dios tu puniki saking lakar saking kalah sampun ares kenten saking tuntunan ida sang perakan kudus punika niki titiang pinaka pengayah titiang nuturi titiang ninutin tu sapun api tu kewentan ring pokok sang pengarap karya sugro pukulun titiang tu yang tenune ngatur halus tu sampun ares kentan sampun puput tu ring kewentan sang pengarap puniki mau tu mau wilangan sarang insir sane jagi napak ngenak duwe puniki dua neng ido nah gro pukulun kati titiang peraganan betara sekalau tu nah titiang puniki pinaka pengayah dunagi kocap bawa sangat tu titiang dan turut-turut nunas tuntunan dua neng ido pinaka angyang titiang sepat siku saking galah saking rahina tu dumun rahina sane becik rahina sane patut tu sane manut saking riko tu sampun ares kenten wawu tu ngepah gegula suka sampun tu boleh tu pengepah gegula tu mangken sukat puniki wentan mangken pah-pah tetangian wentan mangken piranti tetangian asiki pinaka ulu puniki itu waneng niki linggih mau tamo tu kebaktan mau tamo sang peragan ida betara lepas iki taru sampun mau pilih tu mangda boleh taruh ke semua wastana sane mewasto cepako sampun ares kendan ring wentan sejero nulu wentan mangken untu wentan siang idau alar tumungah kita tu taruh ketiga asiki modori putih peng kalih pemoning nepeng tiga tu kan was sampun ares kentan ring duaran itu niki wentan metu ramut kumanti pepaktan nago kocap niki ke bawas go mewasto anuran jengot resi merah mangken ring pengawak go tengepah sukat ring pengawak kewentanan idau newentan ring ketah mangken sane mange itu rah tu ne seorang pisan kewentanan kena wentan ke baos pitung rai siau rai solas rai sane karyan sane mangkin sampun boleh tu ring kena yang tangkil tu mereka ring dia ring kewentanan itu karo nah boleh kati tangian duwe mangkin solas rai mangkin ngererah mangkin ring penuntun pelelat alar dika tu mungah driki tu sangne sang medruwe tu makati pemucuk karya duwe tu dika tu nunas sukat ane wasta depo agung tu rerah dika dados satus kudus
panjangnya. Nah, wantah menika presiden Depitiang matur dumun ring kawentanan tetangyan duwe itu. Terus jadi berdasarkan ya ketulusan dan berdasarkan ukuran dari mendiang, dari awal sampai akhir didesain sedemikian rupa serius mungkin, dari bahannya, dari ukurannya juga, dan juga hari baik untuk memulai. Baik, terima kasih untuk Bapak Cokorto Bagus Yuranata. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab, yang dimana karena keterbatasan waktu kita, kami berikan masing-masing satu pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Untuk pertanyaan dipersilahkan. Bagi yang hadir juga dimohonkan jika ada pertanyaan. Baik, itu pertanyaan terakhir ya, karena waktu. Yang menjawab? Oke. Matur suksema. Ajeng ramo P dalam ring puri kaleran kelihatan. Untuk diketahui, beliau cucu yang legendaris dari maestro impresario seni di Pelihatan. Cucu anak Agung Komandere. Beliau berkesempatan hadir. Begini, jadi yang tercantum di babat 100 dasa depe. Sekarang Undagi yang mengelola. Naga itu dibuat wujud yang proporsional, kurang lebih 2 depe dengan kepala dan ini badan kecilnya itu lagi 108. Jadi kalau sudah tergabung nanti totalnya menjadi 100 dasa depe. Itu Undagi yang mengelola. Sehingga sama sesungguhnya. Kalau Undagi berbahasa karyane awak nih pengelelat nih malih 100 kutus depe. Karena wujud naga yang proporsional sesuai dengan kepalanya yang besar seberapa, menurut sukat ane kepikulehan oleh penanggung jawab Riko, dalam hal ini okan ide abre sane pacang kepelebon diukur dimensi anggahan ide dijadikan ke gula. Kadi punika. Jadi kantun nyambung. Nggih, kadi. Nggih, Duk.
Yes, semua tuh titiang kiana galah tuh kadi mangken tuh. Makadi sukat tuh sana bawa sengawau satu skutus ring pelelat ngerarah tuh malih akaleh depo tuh ring angau tuh. Ampun kentan niki malih tuh mau pewilah tuh. Wentan tadi tampak malih tampak pengurip penengan tu malih agli sapunika tu yen pewilang punika nangu tu duan napi sapunika nah titiang penganyah wastana niki tu nak dan purun tu ngogah tu wentane ring inik tu wentane ring pemargi tu can idol para langit sareng saking dumun yen rerah pasti pisan nangi titiang puniki titiang jatmo wastane kantun penganyah kantun kirang kawentanan titiang nasikene riko titiang nikang nguwastau ngarianang pomopok pengenyuk pinako titiang ngaturen pengampuro ring sejero nang titiang mapayah-ayah titiang doanan jatmo puniki nentan luput tu ring iwang nentan luput tu ring ken nemo wastau nem lajah tu saking riko tuang yang titiang guru maweneng titiang keijen ne wastau tu pomopok pengurip tu nah bantah menika presiden untuk titiang atureng dumun tu. Satu pertanyaan lagi ya dari pemirsa online. Desa Muda Village bertanya, siapa yang boleh mengawali proses upacara ini dan bagaimana tugas yang mengawali acara tersebut? Mungkin ini ditujukan untuk Linggih ya. Oke. Indek punika jika dari pesan Dangyang Hastapaka di Babat itu memang disebutkan secara eksplisit di sana jelas agar dalam perjalanan ke Setre itu diiringi puja dari keturunan beliau. Demikian disebut tegas. Nah tetapi dalam penyelenggaraannya di praktek-praktek mungkin itu masyarakat bisa menilai nanti seperti apa kejadiannya. Kemudian jadi petunjuk Babat demikian. Dan itu kan logis sekali. Yang memberi penugerahan itu kan Dangyang Hastapaka. Dan lagi dulu memang Buddha Paksa itu profesi utamanya di bidang kependetaan itu mupet budayanya dan bidarayanya. Itu utamanya. Sehingga tuntunan-tuntunan untuk penyelenggaraan upacara
Buta dan Pitra itu banyak sekali tersimpan di Buddha Keling. Untuk dewa dan yang lain itu di geria-geria Siwa. Nah tapi ini sudah dirancang ke suatu kesetaraan lagi dengan adanya lontar yang disebut Aji Lumahing Swabawa. Aji Lumahing Swabawa inilah yang membuat nantinya yang tadinya spesialisasinya pedanda Buddha, kemudian pedanda Siwa pun bisa menyelenggarakannya. Sebaliknya juga yang dulunya spesialisasinya pedanda Siwa, pedanda Buddha juga mampu melakukannya. Dengan adanya Aji Lontar Lumahing Swabawa. Itu sehingga ya di masyarakat demikianlah. Dan lagi sering terjadi proses mengantar ketika pemujaan ke setra itu diawali dengan proses manah Nagabanda. Nah ini. Di prosesi ini utpeti lagi. Sebelumnya ketika tadi berupa karya seni rupa berwujud naga, di utpeti di Plaspas, setitinya selama 3 hari naga ini mendampingi jenazah, menjaga jenazah, utpetinya mungkin ada proses perlindungan kecil sebelum berangkat ke kuburan. Menjelang akan berangkat, kembali dirasukkan, diutpeti lagi naga ini supaya berfungsi sebagaimana layaknya. Jadi pada prosesi ini pendeta itu lagi memusatkan pikiran supaya naga-naga yang ada di 3 lapisan bumi ini, Anantaboga, Basuki, Taksaka itu masuk. Ditandai dengan panah itu. Tentu ini bukan panah dalam arti harfiah. Panah mengarahkan pikiran. Memang penampilannya ketika di situ ada proses memanah turun ke tengah, ke atas, ke penjuru mata angin. Nah demikian. Kembali ke panduan sesuai babat tadi, yang menyelenggarakan adalah turunan dari Dangyang Astapaka. Ya, balik ke sana. Sampai di setra pun ada lagi proses seperti itu. Sampai berakhir acaranya. Baik, itu adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Kembali lagi ke narasumber kita. Untuk masing-masing narasumber, adakah doa atau harapan di dalam prosesi ini yang berbarengan dalam penghaturan Naga Puspa ini? Mungkin 3 kalimat. Silakan. Tapi namanya Niki. 3 kalimat kunci. Dalam kebenaran itulah adanya keindahan. Itu. Selama ini kan yang kita lihat prosesi ngaben ada Nagabanda, indahnya Nagabanda. Tapi ketika proses membuat Nagabanda itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan aturan-aturan yang benar, indah itu tidak akan sempurna. Dalam kebenaran itu ada indah. Segera tuh, sang sami tuh teruning matur tuh. Nah kadi bawas ratusan wawo tuh puniki. Nah didang sikine dados pengayah. Nah setongkaro tuh mangkin iciana tuh kadi puniki.